Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan kembali kami hadirkan sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi, untuk edisi hari ini Sabtu 4 Februari 2023. Dan Alhamdulillah juga sudah tersambung bersama kami narasumber kami, guru kami, Ustazah Hajah Thayyibah Hambali, atau yang akrab kita sapa Angnok. Beliau adalah pengurus Pondok Pesantren As-Salafiyah Bodelor Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Angnok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Angnok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Angnok, selalu meluangkan waktunya untuk kami Mutiara Pagi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda nanti bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951 935, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah ancaman memakai khuf sebelum melepaskannya. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustazah Hajah Thayyibah Hambali, atau yang akrab kita sapa Angnok. Mangga, silakan Angnok. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah wa a'inna 'ala siyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an warzuqna ya Allah rahmataka wa maghfirataka wa hitqam minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pendengar RRI, pemirsa RRI Pro 1 kanal inspirasi yang dirahmati Allah, di pagi hari memasuki tanggal 4 Februari atau bertepatan dengan 13 Rajab. Nah, Rajabnya masih banyak ya, masih 17 hari lagi. Alhamdulillah. Kita bisa sama-sama bereligi pagi. Mudah-mudahan sisa-sisa Rajab di tahun ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah religi pagi berjalan sebagaimana mestinya. Baik, kita akan memasuki kitab yang kita pegang ya, karena rasanya 3 pekan berturut-turut nggak megang kitab ya. Kali ini kita kembali kepada kitab yang biasa kita baca di pagi hari Sabtu, At-Targhib wa Tarhib.
Kali ini kita akan sedikit saja berbicara tentang khuf. Nah, khuf sendiri bingung nih, khuf apa ini ya? Khuf takut atau apa katanya? Baik, kita baca dulu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab ini, yaitu di dalam halaman 13 ya, pas alinea terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min lubsil khuffain qablat nafdihima. Ancaman orang yang memakai khuf sebelum melepaskannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yalbas khuffaihi hatta yanfuduhuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka janganlah ia memakai dua khufnya hingga ia melepaskan keduanya terlebih dahulu. Pemirsa RRI Pro, satu kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Rasanya khuf ini aktivitas rukhsah, keringanan yang barangkali kalau Angnok bilang kurang tenar ya. Iya. Jadi khuf itu alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Yang bisa kedap air ke dalam. Jadi perpaduan antara kaos kaki dan sepatu. Kaos kaki ya enggak juga. Kalau kaos kaki kita sekarang kan pakai kaos kaki, tapi ya harus pakai sepatu, harus pakai sandal kan gitu. Kalau sepatu, ya kalau kita sepatu kan biasanya di bawah mata kaki ya. Kalau khuf sih enggak ini. Jadi bahasa ke dalam bahasa Indonesianya kaos kaki, tapi terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Kalau kita kaos kaki kan di rukhsah, antara rukhsah kita untuk berwudu gitu. Jadi ketika ada hal-hal tertentu pengganti wudu, itu ada istilah khuf. Kalau khuf hanya untuk wudu dan hanya untuk bagian kakinya saja, keringanannya itu loh. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum kan bisa untuk wudu dan juga bisa untuk mandi wajib. Kalau khuf enggak. Di aktivitas wudu di mana seseorang itu ada kesusahan. Kalau mau wudu sempurna, baik itu kesusahan terutama sebab cuaca ya, terlalu dingin banget. Ya nggak merasakan lah kita orang Indonesia sih nggak. Ya mudah-mudahan jangan juga ya, walaupun ini rukhsah, tapi kan posisinya nggak enak juga. Gitu. Tadi sekali lagi, khuf itu alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Dan seperti yang ceritakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ali karramallahu wajhah.
"Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khaffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiru khuffai. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu hubungannya dengan khuf. Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh, aku sendiri telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian khufnya, mengusap bagian atas khufnya. Jadi khuf itu ketika kita berwudu, nah, karena wudu di musim dingin dan sangat dingin atau kondisi perang misalnya, dengan memakai sepatu yang kalau dibuka dulu tuh buat ribet, artinya memakan waktu dan beresiko. Nah itu yang kemudian berwudu tidak membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tetapi mengusap khufnya itu saja. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW justru mengusap. Ini mengusap loh. Beda dengan membasuh. Kalau mengusap ya diusap aja. Tangannya yang ada airnya, artinya tangan ada airnya, lalu diusapkan di bagian-bagian sepatu yang seirama dengan kaki kita. Ya, dilap aja. Cuman yang diusap itu bagian atasnya, makanya kata sahabat Ali, ya mestinya yang diusap bawahnya juga gitu kan. Cuma Rasulullah SAW melakukannya atasnya aja. Dan memakai khuf itu tidak bisa, wah sekarang kan di musim dingin gitu. Jadi kita mau pakai khuf gitu. Ya wudunya gitu. Enggak juga, artinya enggak sesederhana seperti kayak kita di Indonesia nih, dingin gitu. Lalu kalau mau sholat subuh, kita ambil air wudunya juga pakai kakinya berkhuf gitu. Berkaus kaki enggak juga kali kalau di Indonesia mah ya. Nah, syarat mengusap khuf yaitu satu, memakainya setelah sempurna bersuci. Jadi tidak bisa ujug-ujug kita ambil air wudhu lalu sepatu yang khuf yang diusap. Nah, jadi kita berwudhu sempurna dulu, nah baru kemudian kita memakai khuf. Nah, ketika batal berwudhu pertama, nah wudhu berikutnya, ketika mau wudhu berikutnya loh, baru boleh memakai khuf. Artinya rukhsah khuf itu boleh dikerjakan gitu. Yang kedua, khufnya itu harus menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi kayak sepatu boot kali ya. Saya dibilang kaos kaki tidak, dibilang. Ya mudah-mudahan kita jangan nemuin. Yang ketiga, khuf harus kuat yang dapat menahan resapan air. Nah, kalau kita kan, kalau bilang kaos kaki kaos gitu kan, bahan tebel gitu ya. Jadi ya intinya sih di dalam Islam itu, dalam menggapai melakukan aktivitas ibadah di situasi tertentu itu sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW rukhsah atau keringanan. Nah, khuf sendiri itu tidak bisa selamanya, hanya selama musim dingin gitu.
lalu maka enggak. Jadi boleh memakai khuf bagi mukimin, orang yang nggak kemana-mana. Itu hanya bisa berlaku sehari semalam. Nah, kalau bepergian, musafir, boleh 3 hari 3 malam. Jadi nggak bisa tiap hari, nggak bisa. Kalau udah sehari semalam batal. Kalau udah batal, kalau mau banyu wudu, ya harus sempurna lagi wudunya. Baru kalau batal dari wudu sempurna, pakai khuf, dan baru dihitung lagi gitu. Kalau bagi orang yang mukim. Adapun yang membatalkan khuf, 1, berakhirnya waktu mengusap khuf. Kalau masa berlakunya habis, ya udah batal. Atau yang nomor 2, terkena hadas besar, baik junub, ya apa saja, atau mimpi keluar mani, oke. Kalau hadas besar yang kemudian mewajibkan mandi, ya otomatis khufnya batal. Artinya nggak boleh diusap-usap aja ketika berwudu. Yang ketiga yang membatalkannya adalah melepas sepatu. Jadi ya kemana-mana kudu dinggo bae sepatunya gitu ya. Bingung banget ya kalau tidur bisa pakai sepatu. Oke. Nah seperti itu. Jadi ya emang di bab ini yang pasti ini adalah rukhsah. Apa Jin? Mirip tayamum? Tidak juga. Kalau tayamum kan penyebabnya diantaranya kan tidak ada air. Kalau khuf airnya ada, tapi suasana atau cuacanya sangat dingin gitu. Jadi, dan sekali lagi yang katakan kalau khuf kan hanya untuk wudu dan rukhsahnya itu, kemurahannya itu, dispensasinya itu hanya untuk basuh kaki saja. Yang lain mah ya seperti biasa berwudu. Barangkali itu Mbak Isma satu bab di bab ya. Iya. Emang Mbak Isma juga mungkin baru dengar kali ya Mbak ya? Iya, makanya tadi di awal Isma nanya kan, Nok ini apa? Sambil nyimak-nyimak. Oke, jadi ini memang pengetahuan baru nih buat kebanyakan dari kami ya, Angnok ya, tentang khuf ini. Dan memang ya mudah-mudahan jangan sampai melakukannya sih. Baik. Karena ribet ya, walaupun itu rukhsah. Iya. Tapi kayaknya ribet banget gitu loh. Ya untuk orang Indonesia lagian tidak dibutuhkan banget, udah negaranya aman, tentram, sejahtera, damai gitu kan. Kalau ini kan di suatu atau di saat-saat urgent, di saat-saat ya yang tidak kondusif lah kalau bahasa bebas mah. Iya. Seperti itu. Iya, baik Angnok, saatnya kita sapa pendengar ya yang bergabung pagi ini. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau juga Anda bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terlalu besar ya? Iya nih, kayaknya kenceng nih Ibu. Makanya tadi sedikit feedback di sini. Iya, Bu Indra. Ya, halo. Aman nih Bu. Waduh, ini baju merah kerudung biru, asik banget. Terima kasih, dengan Ibu. siapa Mbak Lela? Dengan siapa Mbak Isma ngetanya dengan Mbak Lela? Dengan Rohman pagi ini. Oh, dengan Bung Rohman. Iya. Ya, salam saja. Nah, kita berdialog tentang hal yang baru ya Mbak Isma ya. Betul, kalau buat Isma baru banget ini Bu Indra. Iya. Assalamualaikum Ustazah Angnok.
Hajah Thayyibah kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angnok kapan muncul di YouTube-nya nih? Tuh yang ada fotonya lagi, bajunya kuning lagi. Oh, ini. Apalagi ini subuhnya udah 4:30. Iya, Kayaknya subuhnya mepet ya Angnok ya. Iya. Alhamdulillah selalu menjaga umat, alhamdulillah. Nah, untuk yang baru ini kita mendengarkan apa yang Angnok terangkan dan semoga kami semua mengerti. Tapi saya ingin bertanya hal yang biasa terjadi, Angnok. Kalau kita pakai baju lengan panjang, lalu kebetulan tidak bisa digulung sampai ke batas siku ya. Kan suka ya Mbak Isma kan baju-baju ketat. yang begitu, ha? Iya, jadi nah itu bagaimana wudunya? Ada yang menyarankan udah basahi aja bajunya, itunya lengan bajunya itu. Ya sama saja gitu. Jadi mohon penjelasan dari Angnok. Terima kasih pula Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Angnok. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang luar biasa yang saya juga pernah melihatnya tuh merasa sedih sekali. Kejadian yang dikatakan Bunda itu pernah Angnok juga melihat itu, ya Allah. Artinya makanya kita sebagai perempuan ya, ketika memakai baju itu jangan hanya melihat, mementingkan potongan gitu loh, gaya, model. Tetapi yang pertama ketika kita membuat baju adalah bagaimana agar tetap mudah untuk beribadah. Baju-baju misalnya yang yang ketat, baik tangannya maupun bodinya, itu rasanya kurang nyaman untuk ibadah. Betul tidak Mbak Isma? Iya. Sesek gitu kan. Nah sekarang bagaimana? Udah itu bagaimana? Misalnya udah kadung gitu, Angnok. Udah kadung gitu ya. Bagaimanapun kadung bisa dirubah. Zaman sekarang itu ada resleting Jepang itu. Bisa pakai itu kalau yang masih kepengen kekeh mempertahankan ngepres di tangan. Itu pakai eretan kalau bahasanya. Iya, Angnok juga pernah melihat sekomunitas tertentu dengan baju yang model seperti itu dan aku ada di dalamnya. Ketika berwudu betapa kagetnya saya Mbak Isma. Ternyata wudunya itu nggak sampai kedua siku karena bajunya itu nggak bisa sampai. Dan beliau itu ya mengusapnya hanya sepertiga tangan. Astagfirullahaladzim, sampai saya udah usianya mungkin lebih sepuh dari saya. Saya mau ngomong gimana, nggak ngomong juga kayaknya saya merasa harus ngomong gitu kan. Akhirnya ya terpaksa saya nggak bisa menahan diri, terangkul aja. Bunda, saya bilang gitu, wudunya sebaiknya sampai ini, gitu kan? Ya ngomonglah sebisa mungkin, sehalus mungkin dan seakrab mungkin gitu. Tapi jawab beliau susah. Nah itu dia. Bagaimana jika kalau dibasahin? Nah masalahnya kan kalau dibasahin itu ya tidak mengalirkan air ke kulit kita gitu. Tapi ya kalau memang rukhsah ya nggak apa-apa sih. Tapi ya nggak juga kayaknya untuk sementara sih ya. Angnok sih belum bisa mengatakan dibasahin saja gitu. Kalau dibasahin juga jadi merepotkan gitu. Kayaknya ribet kan, tidak malah memudahkan kita kan. Kalau kita dibasahin, berarti kan basah itu. Iya. Kalau bajunya model yang tengah
dipakai Mbak Isma mungkin agak lama itu keringnya. Ya Mbak Isma. Masa sih? Enggak, ini apalagi baju kaos. pamatet tuh. Ini kaos Angnok jadi cepet kering. Oh kaos, iya kaos kan tambah lama kalau dikasih air gitu, kalau kena air gitu, tambah lama basahnya. Kalau wudhu mau kena gimana gitu. Ya kalau memang ya resikonya ya, kalau ambil air wudhu harus dicopot itu, harus di dalam kamar mandi. Oke, jadi kalau ketika pakai baju udah tahu nih bagian tangannya nggak nyaman, ganti baju lagi aja gitu ya Angnok ya. Iya. Dan pokoknya kita itu kan fungsi awal dari baju adalah ibadah, menutup aurat. Ya kira-kira ibadah berikutnya yang mudah gitu. Ya Anok suka ngomong ke teman-teman atau ke ibu-ibu, tolong kalau buat baju saya bilang jangan hanya model yang dipikirkan. Tapi pertama itu yang harus dipikirkan adalah bagaimana agar kita mudah ketika kita beribadah. Tapi jangan dikurang bergaya aja. Ya gaya kan bisa berubah-ubah, makanya nggak usah mementingin gaya. Intinya dulu gaya begitu ngetren, sekarang mah lucu karena ada gaya berikutnya. Ya udah aja yang mudahkan kita untuk berwudu. Jadi minimal gembrong gitu loh Mbak Isma. Jadi begitu Bunda. Pokoknya pakai bajunya, ketika buat baju kita berpikir bagaimana nyaman dipakai, mudah ketika mau melakukan aktivitas ibadah. Baik. Dan buat sulit gitu kan. Oke, siap Angnok, terima kasih. Dan kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Selamat banget. Sehat Pak Rubin. Ya. Alhamdulillah. Mangga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lama Pak D nggak ketemu ya. Ya, walaupun jauh di seberang sana, tapi suaranya cukup lantang dan cukup didengar. Alhamdulillah. Tadi ini masalah pakaian sebelum saya tanya ini, Bun tadi, memang gaya perempuan wanita sekarang itu kadang-kadang mereka itu supaya cantik, gaya, dan tetap kaya. Mereka itu semuanya itu barangkali. Jadi mereka cantik, gaya, dan tetap kaya. Jadi dengan berbagai macam, dan pakaian untuk orang lain, tapi makanan kan untuk diri sendiri. Itu barangkali begitulah tambahan. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Ustazah. Khauf, ini berarti sementara ini pengertian saya ini keliru. Yang lama, pengertian saya namanya khauf itu hanya sepatu biasa itu. Pantopel, lalu kalau umumnya kita berwudu ya, pakai dulu, nanti kalau mau berwudu lagi di tempat yang lain kita cukup berwudu lalu kakinya disapu. Lah, pengertian demikian ini mohon penjelasannya sudah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rubin. Mangga silakan Angnok. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak D. Bisa dibilang sepatu bisa ya. Tapi istilah dalam bahasa Indonesia kaos kaki. Tapi yang pasti definisinya kan dari awal Kang Nok bilang alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Jadi ya sepatu berfungsi kaos kaki atau begitu tuh? Antara dua ya, itu ya. Itu. Ya betul sepatu Pak D. Ya, alas kaki itu kan berarti kan sepatu gitu. Tapi orang lebih mudah mengatakan kaos kaki. Kalau kaos kaki kan kayaknya istilahnya hanya di kita ya, kaos kaki. Tapi enggak juga, di mana-mana juga sekarang di Arab tuh ya pakai kaos kaki, tapi tidak untuk khuf. Mungkin kalau zaman perang, zaman dahulu gitu. Jadi ya itu khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki, ya sepatu kan. Gitu ya Mbak Isma. Jadi nggak salah juga ya Nok ya? Nggak salah juga. Oke. Ada pengembangan kalimat saja, mana ada istilah kaos kaki gitu apa.
Tapi ya fungsinya sih melindungi kaki kita, menutup kaki kita yang kira-kira tertutupnya sampai mata kaki. Makanya tadi dari awal Angnok ngomong mungkin kayak sepatu boot kali ya. Iya. Tadi Angnok. Iya, begitu Pak Des. Baik, terima kasih Angnok, dan silahkan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84932259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, dan Anda juga bisa tinggalkan live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik Angnok, kita sapa pendengar yang sudah bergabung di pagi ini dari tanpa nama ya Angnok ya, 08529858 sekian. Assalamualaikum Angnok, semoga sehat terus. Angnok mohon maaf kalau pertanyaan saya di luar tema. Angnok, saya pernah melihat orang perempuan Angnok sholat ini menggunakan baju yang dia kenakan, tapi gamisnya itu yang bagian bawah kotor. Mungkin karena sering, kalau ke saya pikir ini karena sering kesapu tanah atau apa ya Angnok, tapi dia tetap melaksanakan sholatnya. Apakah ini sah Angnok? Terima kasih untuk penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kotor itu belum tentu najis. Jadi yang bersih juga belum tentu suci. Jadi kalau misalkan kan ada yang misalkan Angnok pakai baju nih, ada jalur bawah itu karena sering kena tanah nyapu lantai gitu yang terlalu panjang. Ketika dicuci juga nggak seperti semula gitu. Jadi masih blewuk atau masih rada kotor gitu, nampak di mata gitu. Tapi dia tetap untuk sholat. Itu gimana yuk, gak apa-apa kalau bukan najis. Satu. Yang kedua, mungkin melihat orang-orang di jalanan, sekarang kan suka model baju yang sampai melambai ke tanah gitu. Makanya ya jangan melambai ke tanah lah. Kemudian kotor. Kalau si pemakai itu merasa tidak ada najis ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang di situ betul-betul bajunya itu kena najis, bagaimana najis sholatnya? Ya bahasa nggak enaknya Angnok ya jelas nggak sah. Wong syaratnya sholat kan harus suci tempatnya, badannya, bajunya. Karena dia tidak suci, ya berarti tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya, jika tidak tertolak, ya terpending gitu. Seperti itu Mbak Isma. Baik, terima kasih Angnok, dan selanjutnya kita kembali sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isma. Iya, sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mangga, silahkan. Assalamualaikum Ibu Hajah Thayyibah Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit Bu, di luar tema ini saya mau tanggapan kan. Pada hari kemarin Bu, saya mengikuti Mubalik lah, yang kalau asal Mubalik dari Tasik masih muda Bu. Dia membahas masalah surat An-Nisa ayat 3 kan di sini, bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada seorang suami memberikan istri sampai 4. Tetapi kalau untuk berbuat adil, kalau dia sanggup untuk berwali, jangan. Tapi kalau kita merasa mampu adil dalam lahir batin dalam salah, silahkan. Senang laki-laki itu adalah kemurahan, itu adalah kesempatan untuk diberi dari Allah. Tapi kalau tidak sanggup untuk berbuat adil, jangan coba-coba, karena itu malah petaka. Nah, bagaimana buat itu dia memperbolehkan bagi kita yang mampu katanya untuk berbuat adil. Sama penjelasan dari Ibu Ustadzah Kebuan Perempuan, Mbak Isma juga perempuan. Nah, bagaimana tanggapan dari perempuan dengan seorang mubalik yang berkata seperti itu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Angnok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya rasa bukan hanya mubalik ya, siapapun yang ngaji misalkan sudah sampai di ayat itu, ya pasti akan
akan mengatakan seperti itu. Kalau nggak berani, kalau takut tidak adil, ya udah jangan coba-coba. Iya. Kalau dia yakin bisa adil, ya mangga-mangga saja. Itu pun kalau para perempuannya menerima, gitu. Masalahnya kan di sini keadilan itu yang tidak bisa diukur ya. Ya keadilan kan tidak hanya satu aspek keadilan bagi keluarga itu kan. Kalau satu aspek sih misalnya kekayaan, enak tinggal dibagi aja mobil Alphard satu beres. Tapi kan kebutuhan istri kan tidak hanya mobil Alphard saja. Perhatian dan lain sebagainya. Jadi ya Angno juga ya, bagaimana aja tanggapannya, ya bagus juga. Kalau nggak takut tidak adil, jangan. Ya Mbak Isma, begitu tak pertanyaannya. Iya, betul sekali Angno. Baik, terima kasih Angno. Ini kembali kita sapa pendengar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ceria lagi sekarang kayaknya ya. Enggak ya, Mbak. Oh, belum. Masih gabut jadi. Ah gitu. Lagi mendung ya. Iya, lagi mendung bener Angno. Cuacanya lagi mendung juga. Mangga Mbak In. Lagi bestri ceritanya. Oh, jangan belakang, jalan depan aja. Ya gimana dong? Ada Angnok nih, nanti bisa nanya sama Angnok. Assalamualaikum Angnok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya jodoh tidak direstui Angnok. Gimana katanya Angnok kalau jodoh tidak direstui sama orang tua? Ada pertanyaan lain nggak nih Mbak In? Ada. Mangga. Nah ini, aduh jadinya gimana gitu. Udah tuh Angnokatnya kan biasanya suka pakai kaos panjang ya, kalau itu ya sukanya pakai kaos sih ya, orangnya nggak suka pakai yang gimana gitu tuh. Ya Mbak In. Halo. Iya halo, silakan. Ulangin ya Mbak In. Iya, Mangga. Ini kan pakai baju panjangnya pakai jenis kaos ya. Kalau ketika wudhu itu bisa digulung sampai siku gitu tuh, dipaksa gitu ya, dipaksa gitu. Sampai siku bisa, tapi apa sih keadaannya itu apa sih namanya? Jadi bajunya agak besar juga tapi nyampe siku gitu Angnok gimana? Dipaksain gitu ya? Iya, jadi daripada enggak kena siku ya dipaksain aja biar jadi bajunya basah. Oke, baik. Gimana itu Angnok? Iya, baik. Makasih ya Mbak Is. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan. Yang pertama dulu. 2 pertanyaan. Iya, yang pertama yang pertama dulu. Pertanyaan yang kedua dulu yang dijawab ya. Boleh, Mangga. Nah, iya, makanya kalau kaos sih seseret apapun bisa dipaksa ya, artinya bisa sampai ke atas kalau kaos ya Mbak Isma. Apa-apa, bagus. Dikit-dikit basah mah nggak apa-apa. Kalau sedikit mah. Kalau bukan kaos kan nggak bisa ya, akhirnya ribet. Bagus Mbak In, dipaksa. Atau kalau bisa ya kaosnya yang agak gedean dikit gitu. Jadi enggak. Nah, bagaimana J? Nah ini yang perlu sama-sama diingatkan. Seorang anak ya sebaiknya cari ridho orang tua kalau kepengen dapat ridho Allah. Tapi hubungannya kan dengan cinta katanya. Nah, ya orang tuanya juga harus memaklumi kalau anaknya udah benar-benar cinta, ya. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Bismillah, menikah kan baik. Kenapa dilarang-larang gitu loh. Yang pasti sih ya tetap aja harus nomor pertama Mbak Iin.
dapat restu orang tua, dapat ridho orang tua, agar kita dapat ridho Allah. Ridhollahu fi ridhol walidain, wa sukhullahu fi sukhtil walidain. Kalau nggak dapat ridho kedua orang tua, khawatirnya itu ya bukan khawatir lagi, yang udah pasti itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridhollahu fi ridhol walidain, wa sukhullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua. Jadi yang ngobrol baik-baik lah. Ya. Sama-sama keduanya harus dibisikin, Mbak Isma. Orang tuanya juga ya harus artinya melihat keadaan gitu. Apa sih alasannya ya melarang gitu kan, harus jujur juga orang tuanya. Faktornya faktor agama atau faktor dunia, seperti itu Mbak Isma. Ya, jadi tetap harus dipegang Mbak In, juga buat kita semua ya. Ridhollahu fi ridhol walidain, wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Makanya jadi anak, jadilah anak yang patuh. Jadi orang tua, mudah-mudahan pun jadi orang yang tidak mudah murka terhadap anaknya. Amin. Kalau kepengen anaknya dapat ridho Allah. Begitu Mbak Isma. Baik, Masya Allah Angnok, terima kasih. Dan ini selanjutnya kita sapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Angnok ya. Ini ada dari Mas Inu di Cideng. Assalamualaikum Angnok, mohon maaf saya mau bertanya. Saya pernah sedang wudhu Angnok, ini baru sampai di bagian membersihkan tangan Angnok, tiba-tiba airnya mati. Nah ini waktu itu kebetulan saya lanjut dengan tayamum aja. Apakah itu benar? Dan kalau kejadian lagi sebenarnya apa yang harus dilakukan katanya Angnok? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tayamum itu tidak hanya sekedar, tidak sesederhana kan mati boleh tayamum, tidak begitu. Jadi ketika kita nanti bab tayamum itu minggu depan loh insya Allah. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya dikasih bocoran tipis-tipis yang sekarang nih Angnok gimana? Ya tayamum itu kalau nggak ada air, setelah dicari nggak ada, itu kan di kamar mandi rumah, kerannya mati, bukan tidak ada air. Oh mungkin 10 langkah dari rumah juga pasti ada air. Oh ya. Iya kan, apalagi di Cirebon. Rumah padungsek-dungsekan, banyak ada air. Nah, boleh tidak? Bagaimana wudunya? Ya nggak apa-apa. Kalau tadi Angnok wudu nih Mbak Isma ceritanya. Angnok wudu baru sampai tangan mati. Iya. Lalu meneruskan ke tangga sebelah. Ya kan? Iya. Karena di rumahku nggak ada, diterusin aja boleh. Oh diterusin aja, berarti nggak ngulang dari awal ya Angnok ya? Nggak ngulang dari awal tuh boleh. Oke, baik. Yang penting runtutan yang 6 itu berturut-turut. Niat, basuh muka, basuh dua tangan, mengusap sebagian sirah, basuh kedua kaki, mata kaki, lalu tertib. Yang penting urut-urut itunya. Nah jadi ya kalau hanya sekedar kerannya mati sih belum terkategorikan lalu bisa tayamum ya? Tayamum belum. Mungkin karena sasah Angnok kaget. Iya kan, dan juga mungkin kita belum tahu kan, kalau pikirnya karena kita kan nggak tahu juga, ilmunya belum tahu gitu Angnok, jadi pikirnya kalau nggak ada air di rumahnya aja yang nggak ada. Ada yang maksud di dalam fikih nggak ada airku ya di negeri itu, gitu, di tempat itu. Oke, baik. Di tempat dalam arti ya tidak sesempit rumah yang
kayak rumahnya Angnok sepetak, itu tidak kan. Ada tetangga kanan, kiri, depan, belakang gitu. Baik. Jadi itu ya mungkin juga pelajaran buat kita semua kalau tiba-tiba air mati, ternyata ini yang harus kita lakukan gitu ya Angnok ya, meneruskan yang tadi terputus. Keluar rumah. Baik. Keluar rumah cari air cari gitu. air. Iya, baik. Angnok, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga Angnok sebagai penutup silahkan. Baik, sebagai penutup di bulan Rajab ya, pasnya bulan Rajab, mudah-mudahan kita semua pendengar RRI, Angnok, Mbak Isma, semualah bisa memanfaatkan hari-hari istimewa ini dengan sebaik-baiknya. Bisa memanfaatkan aktivitas yang dianjurkan Rasulullah SAW. Banyak beristighfar, banyak berzikir, berbagi, syukur-syukur, berpuasa. Nah, seperti itu Mbak Isma. Mudah-mudahan pekan depan nanti kita akan bahas tayamum. Itu saja sih Mbak Isma. Terima kasih dari Angnok, alhamdulillah bisa siaran ya. Oh iya, lupa nih. Apa tuh Angnok? Tadi malam ada acara puncak di Cirebon. Sahabat NU gitu. Iya, Masya Allah. Ini, mudah-mudahan NU semakin kuat. Amin. Semakin bisa membawa umatnya menuju ridho. Amin. Dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tetap bisa membentengi, mewarnai Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih, mohon maaf semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Angnok, sehat-sehat, makin sukses ya Angnok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, Ustazah Hajah Thayyibah Hambali atau yang kerap kita sapa Angnok, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah Bodelar Kabupaten Cirebon yang baru saja bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda dan semoga perjumpaan kita di pagi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.